Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon, Mbak Lester. mohon izin, Bu Helen, ada waktu itu untuk saya menghadap Ibu Oke, melalui. iya saya lagi free. Mbak Lanjar silahkan. Ada Oke, yang bisa terima kasih, Bu. saya bantu, Ya, Mbak terima Lanjar? kasih, Bu Helen. Terima kasih, Bu Helen. Begini nih, Bu Helen. Walaupun kita di layar virtual ya, Bu Helen ya, ada satu hal nih yang harus saya sampaikan ke Bu Helen. Mohon izin berkenan, Bu Helen. Untuk bisa menjadi supervisor buat saya, Bu Helen. Oke, ya siap. Saya akan menjadi supervisor. Nah, namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu ya, Mbak ya. Di bagian mana di inti apa namanya kompetensi coaching yang Mbak harapkan untuk dikembangkan? Iya, terima kasih Bu Helen. Saya berharap gini nih Bu Helen, 3 itu, dapat diamati semua. Yang pertama mengenai, kehadiran penuh, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta satu lagi adalah menjadi pendengar yang baik untuk, aktivitas kegiatan coaching saya ini Bu Helen. Jadi mohon berkenan 3 kompetensi itu mohon diamati oleh Bu Helen. Ya, berarti 3 kompetensi inti coaching itu Mbak Lanjar minta amati ya semuanya ya. Iya, betul, Oke, betul keren sekali. banget. Nah, jadi menurut Mbak Lanjar nih, penilaian Mbak sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan itu kalau diskalakan antara 1 sampai 10, Mbak berada pada posisi yang mana nih untuk saat ini? Untuk saat ini posisi saya masih merasa pada posisi poin 7 nih Bu Helen. Jadi saya berkeinginan untuk meningkatkan nih Bu Helen, meningkatkan di poin 8 atau kalau, memungkinkan sampai di poin 9. Oke. Jadi di 8 dan 9 ya ingin Iya, dikembangkan. 8 dan 9. Nah, kemudian harapan Mbak Lanjar sendiri nih terhadap hasil observasi ini apa gitu? Nah, ini yang paling penting nih Bu Helen, harapan saya untuk, aktivitas kegiatan coaching saya ini yang pertama itu adalah saya bisa membangkitkan nih semangat coaching, terhadap coachee saya untuk bisa menyampaikan segala permasalahan secara nyaman, secara rileks, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua yang menjadi sasarannya, dapat menemukan solusi yang mereka temukan sendiri sebagai, refleksi dari aktivitas mereka terhadap, kegiatan coaching yang akan kami lakukan nanti nih Bu Helen. Oke, jadi harapannya ya terhadap observasi ini uh, coachee itu menjadi nyaman ya untuk bercerita. Kemudian dia menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang ada. Oke, baik Mbak Lanjar, saya akan menjadi supervisor. Silakan Mbak Lanjar melakukan percakapan dengan coachee. Oke, terima kasih Bu Helen, mohon nanti berkenan segala masukannya, tolong disampaikan kemudian, dari kegiatan itu. Terima kasih Bu Helen. Ya, terima kasih kembali Mbak. Silakan dilanjutkan proses coachingnya ya Mbak ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lanjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Gimana Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Lanjar. Jadi Bu Lanjar, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk
bertemu dengan saya di Gimit ini. Terima kasih sekali Bu Lanjar. Jadi Bu Lanjar, saya ini ingin berbincang-bincang terkait masalah saya Bu Lanjar. Saya anggap Bu Lanjar ini bisa menjadi coach saya untuk eh, membimbing saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, Bu Lanjar. Begitu, Bu Lanjar. Oh iya, eee, terus bagaimana Pak Heru, boleh diceritakan ke saya, awal masalahnya seperti apa yang harus, Pak Heru sampaikan ke saya? Baik, Bu Lanjar. Jadi saya ini ada masalah dengan kebersihan, dengan keadaan sekolah saya itu sampahnya selalu saja Bu, masih berserakan, Bu. Masih berserakan habis jajan, kemudian habis pokoknya banyak sampah berserakan lah Bu di lingkungan sekolah saya. Itu Bu permasalahannya. Oke, masalah sampah, kira-kira di awal peraturan sekolah yang Pak Heru berlakukan di sekolah itu, ada poin tidak untuk mengenai, eee, penanganan sampah atau perlakuan terhadap sampah? Sejauh ini begini Bu ya, ada ya ada peraturan tertulis gitu. eh, Anggap saja keyakinan kelas kalau sekarang itu namanya belajar ya. eh, Siswa menjaga kebersihan gitu Bu. Membuang sampah di tempatnya, kemudian memungut sampah yang ada di sekitar lingkungan, walaupun bukan dia yang membuangnya. Kalau terlihat, mohon diambil, diletakkan di tempat sampah. Begitu Bu. Apa tindakan atau reaksi jika ada yang melakukan pelanggaran tersebut, Pak? Eh, Ya sejauh ini nggak ada Bu. Ya sejauh ini cuman sekedar diingatkan gitu kan. Tahu-tahu misalnya saya lagi melihat di depan kelas kotor. Nak, tolong nak, diambil nak sampah nak. Kemarin kan sudah dikasih tahu kok masih sih buang sampahnya sembarangan gitu. Jadi lebih ke insidental seperti itu. Kalau sanksi secara khusus itu nggak ada gitu. Yang dilakukan oleh Pak Heru ini kira-kira sudah berapa lama berlangsungnya dan dari mulai awal berlangsung peraturan sampai dengan sekarang kalau boleh dikalkulasikan sudah berapa banyak menemukan kasus yang melakukan pelanggaran terhadap sampah nih Pak Heru? Hmm, Bisa dikatakan peraturan itu udah dibuat udah lama, Bu. Udah bertahun-tahun. Cuman ya setiap hari akan selalu ada sampah yang berserakan. Ada kebersihan, ada jadwal piket, iya bersih pada waktu itu. Tetapi ketika sudah jajan, sudah makan, maka akan ada lagi sampah gitu. Jadi bersih itu ketika ketika sudah piket, jadwal piket yang sudah ditentukan gitu. Tetapi ketika sudah jam istirahat, masuk sudah istirahat, ada lagi sampah. Terus berulang dan berulang seperti itu. Oke, sampah kalau boleh boleh saya tahu nih, sampah yang ada di sekolah Pak Heru itu sampah jenis yang sampah apa ya, Pak? Mungkin ada jenis-jenis sampah yang mungkin, menjadi sampah yang memang meresahkan menurut Pak Heru ini sampah yang seperti apa ya, Pak Heru? Kami ini Bu ya bisa dikatakan sekolah kami ini bisa dikatakan hutan lah Mas Ibu. Jadi banyak pohon-pohon tinggi, pohon-pohon besar gitu ya. Jadi kalau daun berguguran itu pasti akan masuk di wilayah sekolah. Kemudian yang kedua, tentunya sampah sisa jajan murid-murid tadi yang tidak kalah berpolemiknya karena satu anak itu minimal itu bisa menghasilkan kalau di rata-rata bisa 2 sampai 3 sampah yang berbeda. Bisa habis kemasan ciki-ciki
kemasan minuman-minuman, kemudian plastik-plastik eh, yang sejenisnya yang dari jajanan-jajanan itu, Bu. Jadi ada sampah bisa dikatakan organik, ada sampah anorganik gitu, Bu, yang sangat meresahkan bagi saya karena peraturan itu hanya sekedar peraturan, tetapi ketika di lapangan selalu seakan-akan murid-murid itu lupa gitu. Memang jadwal mereka piket pembersihan itu dilaksanakan dengan baik, tetapi pada saat ketika habis mengkonsumsi makanan yang ada sampah tadi itu yang membuangnya masih sembarangan gitu. Oke, berarti, sampah yang ada di sekolah Pak Heru, memang sampah organik dan yang anorganik ya. Eee, Iya, Selama Bapak berada di sekolah tersebut, kira-kira, untuk menangani sampah yang organik, apakah sudah ada solusi Pak untuk mengatasi masalah yang organik? Dan, bagaimana juga Bapak mengantisipasi untuk mengatasi masalah yang sampah anorganiknya, Pak? Karena, cerita Bapak tadi bahwa, sampah yang dari kantin, diproduksi dari kantin itu sudah sangat meresahkan. Sudah ada upaya belum Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Untuk mengatasi masalah yang organik dan sampah yang anorganik. kalau sejauh ini belum ada Bu ya, sejauh ini eh, anak-anak cuman sampah dihimpun, ditaruh di kotak sampah, nanti ketika mau pulang sekolah yang piket itu memindahkan dari bak sampah itu ke bak sampah besar di belakang sekali lingkungan sekolah. Gitu aja, Bu. Berarti memang ada tempat pembuangan sampah yang akhir ya, Pak? Iya, karena lingkungan sekolah kami itu masih sangat luas, 100 kali 100 meter, Bu. Untuk ukuran sekolah dasar itu sangat bisa dikatakan luas gitu, Bu. Jadi masih banyak tempat untuk pembuangan sampahnya itu, Bu. Iya, jadi masih dalam proses pembuangan sampah saja, Pak ya. Belum ada upaya yang lain itu, Pak? Belum ada, Bu. Oke. Kemudian yang untuk sampah yang anorganik, apa nih Pak, Bapak sudah mencoba upaya apa Pak untuk mengatasi masalah yang anorganik? Ya, sejauh ini eh, cuman dipisahkan, Bu, di kotak sampah yang tempat pembuangan akhir itu kami sekat, ada yang organik, ada anorganik gitu. Yang organik seperti daun-daunan, itu dipisahkan jadi satu. Nah, seperti yang bentuk-bentuk plastik tadi dipisahkan jadi satu. Dan nanti ketika sudah menggunung, dibakar. Gitu aja, Bu. Oke, baru segitu Pak ya usahanya. Kemudian, menurut Pak Heru nih, Pak Heru punya punya cara yang akan Bapak lakukan belum untuk mengatasi 2 masalah sampah ini? Sampah organik dan sampah anorganik. Ya, mungkin saya berencana akan mengolahnya mungkin, Bu, ya, supaya ada semangat yang lebih dari semua komponen yang ada di sekolah. Mungkin saya akan merencanakan mengolah sampah itu menjadi lebih berguna. Mungkin yang organik mungkin akan saya kondisikan dengan teman-teman tim di sekolah untuk dijadikan pupuk kompos gitu. Jadi ada tindak lanjut dari akhir kegiatan. Jadi anak lebih semangat, lebih terpacu untuk oh kalau kita buang sampahnya di sini nanti kita enak kita bisa berkarya, berkreasi, buat pupuk kompos, bisa buat tanaman subur gitu. Kemudian kalau untuk yang anorganik mungkin yang wadah-wadah bekas minum air mineral, misalnya minum-minuman kemasan, mungkin nanti juga akan dihimpun, jadikan satu, dijadikan barang bekas yang bermanfaat, misalnya membuat lampion dari eh, wadah air mineral bekas, kemudian membuat sejenis pot bunga atau seperti kalau saya pernah lihat di YouTube-YouTube itu seperti eco brick itu, Bu, botol itu plastik-plastik diisikan di botol nanti bisa dijadikan kursi, bisa dijadikan meja, mungkin
mungkin saya akan mulai tergugah untuk mempunyai ide itu, Bu. Iya, jadi ide itu memang, sudah ada direncanakan oleh Bapak ya. Kira-kira, ketika kapan Bapak akan merealisasikan rencana, yang akan Bapak lakukan ini kapan? Saya akan melakukan secepatnya, Bu, supaya lebih efektif. Ini hari Sabtu, nah, hari Senin nanti sekolah berarti besok lusa, Bu. Insya Allah, Bu, akan saya mulai canangkan, mulai saya galakkan, lalu akan saya programkan supaya lebih cepat, lebih lebih bagus, lebih bisa terrealisasi dan semua pihak bisa merasa punya kemauan lebih kalau memang ada tindak lanjut dari sampah-sampah yang sudah mereka buang seperti itu. Iya, saya berharap, semua yang menjadi rencana Bapak bisa terrealisasi dengan segera dan bisa mengatasi, masalah sampah yang ada di sekolah Bapak ya. Iya, betul. Terima kasih, Bu, atas bimbingan-bimbingannya sehingga muncullah jalan keluar yang mungkin saja ini tidak bisa timbul kalau saya tidak berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Heru. Oke, baik Mbak Lanjar. Saya sudah memperhatikan tadi ya percakapan antara Mbak Lanjar dan Koci Pak Heru. Nah, dari performa Mbak sendiri, menurut Mbak gimana nih? Terima kasih Bu Helen. Menurut saya, performa saya sendiri, saya masih merasa belum maksimal, Hmm, karena saya masih belum berhasil untuk memunculkan, ide-ide kreatif secara detail dan secara lebih gamblang lagi dari, solusi yang akan disampaikan oleh, coach saya tadi, dari Pak Heru tadi, Bu Helen. Jadi saya masih perlu, eee, menambah hmm, perbendaharaan kata saya, masih oke, menambah kompetensi literasi saya untuk bisa kembali membangkitkan lebih, detail, maksud dan tujuan dari, yang diinginkan oleh coach saya untuk mengatasi solusinya. baik. Begitu, yang bisa saya rasakan nih Bu Helen. Oke, oke, oke. Jadi kemampuan untuk memberikan mendorong Koci untuk menyampaikan ide-ide kreatif ya Mbak ya. Oke. Iya Dan betul. berkaitan juga dengan pertanyaan berbobot mungkin ya. Dengan pertanyaan itu jadi Kocinya lebih mendapatkan solusi gitu ya Mbak ya. Oke, Iya betul. oke, oke. Um, Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Mbak Lanjar? Oh sangat boleh Bu Helen sebagai refleksi saya, terima kasih. Ya. Jadi tadi kan yang diharapkan Mbak Lanjar adalah ketiga kompetensi inti coaching ya. Pertama kehadiran Iya. penuh. Saya perhatikan Mbak Lanjar sudah memperhatikan dengan sepenuh hati nih Pak Heru bercerita. Kemudian Mbak Lanjar juga mendengar aktif. Jadi setiap Pak Heru bercerita, saya perhatikan Mbak Lanjar mendengarkan dengan aktif dan antusias gitu ya, sehingga Pak Heru semakin semangat untuk bercerita. Jadi dua potensi kehadiran penuh dengan mendengar aktif itu sudah bagus sekali. Nah, terkait pertanyaan berbobot juga ya, Mbak Lanjar sudah mengajukan pertanyaan apakah ada peraturan sekolah gitu ya, terus jenis-jenis sampahnya seperti apa, terus lingkungannya bagaimana, cara mengatasi sampah, ada sampah organik, anorganik itu bagaimana, itu sudah mengajukan pertanyaan berbobot Mbak Lanjar. Nah, namun saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya dari pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot itu Mbak Lanjar. Dan mohon maaf ada satu ini sih satu apa namanya
perkataan Mbak Lanjar yang seharusnya dihindari gitu ya. Mbak Lanjar bilang tadi, "Oh baru segitu ya Pak usahanya," gitu ya, saya dengarkan ya. Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan pemantik sih untuk Pak Heru untuk mencari ide-ide yang lain ya. Tapi sebaiknya pemilihan kata-kata, benar kata Mbak Lanjar tadi, harus membaca literasi lagi dan mungkin berlatih kata-kata gitu ya Mbak Lanjar ya. Oke. Nah, Ya, betul sekali, Bu Helen. iya, jadi sebenarnya sudah bagus sih, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah muncul, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak Lanjar ya. Nah, selanjutnya gimana nih rencana Mbak? Ya, Selanjutnya, kalau dari saya secara pribadi, saya harus terus berlatih nih Bu Helen, Ya. terus berlatih melakukan praktik coaching ini agar bisa saya lebih lebih fleksibel lagi dalam menyampaikan kalimat-kalimat berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Hmm, bisa memunculkan ide kreatif dari coach saya. oke. Jadi penilainya setelah penampilan tadi, kalau sebelum 7 ya, kalau setelah ini berapa Mbak Lanjar? Ya, terima kasih Bu Helen, saya harus meningkatkan lagi nih untuk ke poin yang berikutnya. Jadi sudah berapa nih antara 7 tadi sudah meningkat berapa? Mmm, ya 85 deh. 85. Oke, Iya, berarti dari target tadi 0,5 lagi ya yang harus ditingkatkan ya. iya, Semangat ya betul Mbak Bu Lanjar. Helen. Oke, Sama semangat saya Bu Helen setelah mendapat penjelasan dan refleksi dari Bu Helen. baik. Nah, sekarang sebagai penutup nih, apa sih yang Mbak rasakan dari sesi kita gitu? Apa yang Mbak rasakan dari sesi dengan coaching tadi, dengan coachee dan dengan saya supervisor? Apa yang Mbak rasakan? Eee, kalau dari saya Bu Helen terima kasih sudah, menjadi supervisor saya sehingga saya bisa mengetahui, dari hasil praktik coaching saya setelah direfleksi oleh Bu Helen. Jadi saya mengetahui kelemahan dan kekurangan saya yang perlu saya tingkatkan tuh di poin yang mana. Kemudian dari 3 kompetensi tersebut sebetulnya sudah, semuanya terpenuhi namun hanya perlu peningkatan lagi di poin-poin yang, 3 poin tersebut untuk memunculkan kalimat-kalimat pemantik yang bisa menjadikan kalimat-kalimat responsif dari coach saya. Dan kemudian untuk yang coach saya mendapatkan informasi yang dan solusi yang sangat nyaman, rileks, penuh kekeluargaan dan tanpa paksaan. Jadi masalah yang disampaikan sampai dengan solusi yang disampaikan itu betul-betul adalah masalah yang memang selalu kita alami dan itu adalah memang real dan nyata. Itu, terima kasih Bu Ellen. Ya, Itu yang baik. saya Jadi sampaikan. udah lega ya Mbak ya, sudah bisa meningkatkan gitu ya dan sangat bahagia sekali. Baik Mbak Lanjar, untuk meningkatkan kompetensi tadi ya yang perlu ditingkatkan, kira-kira kapan nih kita bisa latihan lagi gitu ya untuk meningkatkan itu? Saya mau lihat Mbak Lanjar di latihan-latihan berikutnya. Iya, kalau boleh dan diizinkan saya 3 hari ke depan saya akan berkomunikasi lagi dengan Bu Helen dan konfirmasi kembali dengan Bu Helen untuk, melakukan praktek coaching. Oke, 3 hari ke depan ya. Baik, terima kasih Mbak Lanjar, semoga semakin sukses selalu ya, tetap semangat dan terima kasih atas pertemuannya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helen. Terima kasih kembali.